Hai guys, welcome back. Jadi memenuhi janji gue yang sebelumnya, di video kali ini gue akan ngebahas lagi battle 6 moisturizer lokal yang paling hits menurut gue. Seperti yang udah gue mention di video battle moisturizer yang sebelumnya, bahwa gue akan bikin video ataupun konten semacam ini hanya 6 bulan sekali. Karena setiap bulan itu pasti ada aja gitu ya moisturizer yang launching, apalagi brand lokal. Jadi supaya kalian nggak makin galau, nggak makin bingung. Dan berhubung kulit gue itu berminyak, jadi gue pasti milih moisturizer ataupun pelembab wajah yang formulasinya itu oil free dan kalau bisa itu non comedogenic. To be honest, belak-belakan aja lah ya, gue tuh dari 6 bulan ke belakang udah puluhan moisturizer lokal yang gue cobain khusus untuk kulit berminyak. Jadi total-total itu setelah gue pilih-pilih lagi, cuman dapet 6 yang paling gue favoritkan dan akan gue bahas satu persatu di video kali ini. Berita baiknya adalah ada beberapa pelembab lokal yang sebenarnya mirip-mirip, tapi nggak bisa dibilang dupes-nya Skintific yang 5X Ceramide itu sih. Tapi menurut gua, ya bisa dibilang 11-12 lah untuk hasil akhirnya sendiri. Dan jangan lupa gue juga mau disclaimer sedikit bahwa ke-6 moisturizer lokal ini merupakan yang gua favoritkan. Apa yang kulit gua itu suka, belum tentu kulit kalian juga bakalan suka. Begitu juga sebaliknya. Langsung aja kita mulai dari peringkat ke-6 nih. Yang paling bontot yaitu yang dari AM Beauty Water Bank Moisture Gel ini guys. Yang kemarin gua itu purchase sampai PO 30 hari baru dapet barangnya ini. Isinya sendiri 30 gram dan berbagai bahan aktifnya itu lebih kayak ke ekstrak tanaman gitu ya guys, kayak plant ekstrak gitu. Dan finishnya menurut gua mirip-mirip dengan moisturizer ataupun lotionnya CeraVe. Tapi yang gua notice adalah dari sisi teksturnya ini loh guys. Kalau misalkan dicolek gitu ya, either pakai spatula ataupun pakai jari yang bersih, dia tuh kayak teksturnya gampang banget jatuh. Jadi pada saat dicolek itu mesti buru-buru segera ditaruh di tangan sebelum dia jatuh berceceran kemana-mana. Dibilang ringan, iya setuju. Terus juga nggak pakai piling ya, nggak bikin kayak dakian gitu. Tapi menurut gua setelah beberapa jam justru makin bikin kulit berminyak gua itu makin oily lagi. Overall menurut gua ini moisturizer yang nggak aneh-aneh, kayak to the point gitu, cocok banget digunakan sehari-hari. Apalagi harganya menurut gua masih tergolong terjangkau. Sekarang yang peringkat 5-nya nih dari Skin Game yang dia namanya adalah Kind Moisturizer yang langsung hits, tiba-tiba muncul pelembab wajah lokal segede ini 120 ml, harganya itu kisaran 160 ribuan aja guys. Dari sisi penggunaan bahan aktifnya sendiri memang jauh lebih fokus buat repair ataupun maintain a healthy skin barrier gitu. Tapi dari sisi teksturnya menurut gua ini masih rada thick. Dalam artian pada saat gua apply moisturizer ini ke kulit wajah, dia itu bukan tipikal pelembab yang langsung melted kayak nyerap gitu, tapi dia kayak apa ya, bertahap gitu loh nyerapnya. Absorption itu bukan yang langsung nyes hilang gitu. Jadi makanya untuk kulit berminyak kayak gua, pada saat gua pakai single use untuk moisturizer ini, gua prefer di pagi hari pakainya secukupnya aja, kayak satu pump itu. Nah kalau misalkan di malam hari gua bisa pakai berpam-pam supaya hidrasinya itu jauh lebih optimal sepanjang malam hari. Pada saat gua mau layer pakai sunscreen, gua mesti nunggu rada lamaan gitu, kalau nggak bakalan piling. Lanjut ke peringkat yang keempat. Ini merupakan moisturizer Madame G yang Skin Barrier Moisturizer. Ini menurut gua merupakan salah satu dupes-nya Skintific terdekat nih ya sampai video ini gua upload. Secara tekstur mungkin berbeda, tapi secara finishnya itu gua ngerasain hal yang sama dengan Skintific. To be honest, awalnya itu gua memang skeptis gitu ya, apakah mungkin moisturizer lokal 50 gram harganya cuma 50 ribuan ini bakalan bisa sebagus itu. Ternyata hasilnya itu memang memuaskan kalau di kulit gua ya. And then dari sisi penggunaan bahan aktifnya sendiri, si Madame G ini tuh dia lebih apa ya, lebih simple, lebih to the point gitu, nggak aneh-aneh. Tekstur gelnya itu ringan, kemudian juga ada cooling sensationnya kayak bikin adem dingin setiap kali pengaplikasian. Terus udah gitu, ini tipikal pelembab yang dia langsung nyerap di kulit. Jadi merupakan salah satu pilihan moisturizer yang tepat untuk digunakan di pagi hari ataupun di malam hari. Terutama kalau misalkan kalian di pagi hari pengen cepet-cepet itu
tuh bisa pakai moisturizer ini aja, kemudian bisa langsung di layer pakai sunscreen, nggak usah takut tiling. Jadi buat kalian yang pengen ataupun mendambakan moisturizer yang ringan tapi tetap terasa lembab yang nggak lebay gitu, kalian wajib banget cobain moisturizernya yang Madam G ini. Let's move on ke peringkat ketiga nih. Ada yang The Original Hyalurocera Moisturizer. Ini merupakan juga pelembab yang kemarin pas gua purchase, gua mesti PO kayak hampir 2 mingguan gitu. Yes, kalau kalian lihat memang yang ini beda sendiri karena tekstur pelembabnya sendiri lebih ke arah kayak gel yang bening gitu, dan kebanyakan bahan aktif yang digunakan adalah humectant, contohnya seperti hyaluronic acid. Dan dia gelnya itu memang mirip banget kayak semacam aloe vera gel, cuman bedanya dia kayak nggak setebel ataupun thick si aloe vera gel. Kalau ngomongin hidrasinya ya, ini beneran nampol banget. Dia kayak langsung berubah jadi melted yang ngasih water burst gitu ke kulit yang sedang dehidrasi. Di Original ini menurut gua ringan, terus apa ya, dia harganya cenderung affordable, dan gua nggak nyangka sih kalau formulasi yang modelan gel moisturizer yang bening kayak gini bakalan enak banget dipakai ke kulit. Ini tuh efek bikin kulit jadi kenyal, jadi bouncy, yang plumping the skin gitu tuh kayak bener-bener instan, kayak beberapa saat setelah pengaplikasian kalian bisa langsung kelihatan sih, kayak jadi semacam mochi skin gitulah. Oh ya, ini merupakan produk pertamanya di Original yang gue udah pakai rutin dan gue review di YouTube. Nah, nextnya nih mungkin gue akan bahas serum-serumnya di Original. Nah, kalian langsung aja komen di bawah ini pengen serumnya di Original yang mana yang kalian pengen gue review. Oke, sekarang kita masuk ke peringkat yang kedua nih guys. Ini brand tiba-tiba muncul dan langsung mencuri perhatian karena mereka tuh unik banget packagingnya. Nama brandnya adalah Pretty Well. Nah, pelembabnya Pretty Well ini dinamakan Ceramon Barrier Moist Full Gel. Isinya itu 50 ml dan kemasannya itu kayak airless pump gini guys. Dan penggunaan bahan aktif ini gila sih menurut gua. Bahan aktif yang mereka pakai ini biasanya gue temukan di pelembab-pelembab yang premium. Ini teksturnya ringan ya menurut gue, terus kayak penyerapannya cepat sehingga nggak menimbulkan residu sama sekali di kulit. Dan menurut gue ya, ini tuh paling enak, paling nampol dipakai sesaat setelah eksfoliasi. Sama sih sebenarnya kayak pelembab-pelembab yang sebelumnya gue mention. Jadi yang Ceramon ini pun juga ada cooling sensation ya, bikin kulit terasa adem, dingin gitu, dan efek calming dan soothing itu tuh kencang. Yang gua notice sih selama ini pada saat gua apply di pagi hari, beberapa jam setelahnya itu nggak bikin kusam, nggak bikin makin berminyak gitu sama sekali, which is great. Harganya tuh kalau nggak salah kemarin sekitar 50 ribuan deh gua beli di Shopee, cuman nggak tahu sekarang jadinya berapa, dan menurut gua ini worth it banget, terutama penggunaan bahan aktif yang tadi gua bilang. Pretty Well yang Ceramon ini menurut gua salah satu contoh pelembab lokal yang dia itu nggak cuma tentang moisturizer, hydrating, skin barrier, segala macamnya, tapi juga dia multiple fungsinya, dari mulai ada brightening-nya, ada anti-aging-nya juga, terutama dari salmon DNA-nya loh guys. Untuk baunya sendiri menurut gua tipikal moisturizer ataupun skincare yang memang tidak menggunakan fragrance ataupun essential oil, jadi kayak bau-bau kimia gitulah seperti biasa. Dan kalian nggak perlu khawatir, jadi packagingnya ini kelihatannya kayak airless pump gitu, tapi pada saat udah mau habis dia tetap bisa dipump sampai titik darah penghabisan. Kalian nggak perlu khawatir. Dan sekarang untuk peringkat pertamanya, jawarannya lagi-lagi adalah dari yang Azarin ini guys, Oil Free Brightening Daily Moisturizer. Ini sebenarnya bukan produk baru, cuma sekali lagi gua mau menekankan bahwa ini merupakan salah satu moisturizer lokal favorit gua dari dulu sampai sekarang. Ini udah pernah gua review lengkap sebelumnya di tahun yang lalu kalau nggak salah deh, dan ini tuh bahan aktifnya gila-gila banget dan benar-benar suitable for those with oily skin. Ini merupakan salah satu moisturizer paling enak buat kulit berminyak, swear deh. Isinya tuh 40 ml dan harganya kisaran 60 ribuan ya. Terakhir gue lihat di Shopee Mall-nya Azarin. Udahlah, kalian nggak perlu cari kemana-mana lagi, langsung aja pakai moisturizernya Azarin yang satu ini, udah yang paling cuan sih menurut gue. Beneran nggak bikin berminyak, jadi teksturnya itu mirip-mirip dengan sunscreen gelnya Azarin. Cuma nih minusnya buat kalian yang kulitnya itu kering, kalau misalkan mau
pakai ini, kalian butuh lebih banyak lagi setiap kali pengaplikasian. Honestly, gue nggak tahu ini udah tube gue yang keberapa karena saking bagusnya dan bener-bener recommended buat kalian yang kulit itu berminyak, karena ini nggak bikin kusam, nggak bikin makin berminyak juga, seriusan. Well, itu semua tadi adalah ke-6 moisturizer lokal favorit gue sampai Juli 2022 kali ini. Itu semuanya skincare itu adalah personal banget. Jadi make sure kalian mesti cobain sendiri untuk tahu kalian bakalan cocok atau enggaknya. Kulit kita tuh memang unik banget ya. Tiap orang itu nggak ada yang sama, termasuk preferensi untuk penggunaan skincare-nya sendiri. Untuk yang ranking 1 di gua mungkin bakalan jadi ranking 6 di kalian, begitu juga sebaliknya. Dan tipsnya lagi-lagi menurut gua, kalian bisa cek dari sisi teksturnya, kemudian dari sisi hasil akhirnya ataupun penggunaan bahan aktifnya sendiri, sampai yang paling penting adalah budgetnya ya guys. Nah, itu semua merupakan pelembab lokal ya guys. Nanti gua akan bikinin untuk versi pelembab yang brand-brand internasional, terutama kayak brand dari Amerika, Jepang, ataupun Korea. Seperti biasa, buat yang mau tanya-tanya langsung aja kalian ketik di kolom komentar di bawah ini, ataupun nih yang kalian mau sharing-sharing juga silakan loh. Oke guys, kayaknya gitu aja untuk video review kali ini. Jika kalian suka, jangan lupa untuk klik like and subscribe. Also don't forget to use your UV protection every single day. So thank you so much for watching. See you next time.